Halo teman-teman, zaman sekarang ini masih banyak petani yang memiliki sifat ketergantungan pada bahan kimia yang ada pada pupuk, insektisida, atau obat pertanian yang lain. Memang benar akan hasil yang dijadikan untuk hasil panennya. Namun, apakah mereka memikirkan dampak negatif dan jangka panjang dari penggunaan bahan kimia tersebut untuk lingkungan? Nah, kami di sini akan menyampaikan hasil proyek kami, yaitu pemanfaatan mikroorganisme Trichoderma sp dan jerami sebagai pupuk biologis. Pupuk biologis merupakan pupuk yang berbahan aktif organisme hidup yang berfungsi untuk menambah hara atau memfasilitasi tersedianya hara dalam tanah bagi tanaman. Salah satu contoh mikroorganisme yang bisa dimanfaatkan untuk pupuk biologis adalah Trichoderma sp. Kali ini kita menggunakan jerami sebagai pupuk biologis dengan bantuan jamur Trichoderma sebagai penguraiannya. Jerami padi dicirikan dengan komposisi khas residu lignoselulosa dengan kandungan selulosa berkisar antara 30-45%, hemiselulosa 20-25%, dan lignin 10-15%. serta sejumlah senyawa organik minor lainnya. Pemanfaatan jamur Trichoderma ini disebabkan karena jamur Trichoderma dapat menguraikan bahan organik seperti karbohidrat, terutama selulosa dengan bantuan enzim selulose. Selain itu, jamur Trichoderma juga dapat memfiksasi nitrogen atmosfer dan mengubahnya dalam bentuk yang dapat diserap oleh tumbuhan. Pupuk dari jerami dengan memanfaatkan jamur Trichoderma sp mengandung unsur hara seperti nitrogen sebesar 1,97%, fosfor 0,88%, dan kalium sebesar 2,04%. Yang mana manfaat nitrogen, fosfor, dan juga kalium bagi tumbuhan antara lain yaitu berperan dalam pembentukan karbohidrat, protein, dan juga berbagai senyawa organik lainnya. Selain itu juga dapat membantu proses asimilasi pada tumbuhan dan masih banyak manfaat yang lainnya. Selanjutnya, pupuk biologis dari jerami dan juga jamur Trichoderma sp memiliki 3 kandungan utama, yaitu kalium, nitrogen, dan juga fosfor, yang berperan untuk mempercepat pertumbuhan pada tanaman, terutama pertumbuhan pada bagian batang, akar, serta daun. Kedua, berperan dalam pembentukan zat warna hijau atau klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis. Ketiga, berperan dalam proses asimilasi dan respirasi pada tanaman, serta dapat memperkuat tanaman, contohnya agar bunga, buah, dan juga daunnya tidak mudah rontok. Selanjutnya, mengenai materi manfaat dari pupuk biologis itu sendiri, yang pertama adalah dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia, yang kedua dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik, ketiga dapat menjadikan tanaman menjadi lebih sehat. Untuk kelebihan dari pupuk biologi sendiri, yang pertama dia lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Untuk yang kedua dia lebih mudah untuk didapatkan serta lebih murah, serta dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia. Nah, sebelum itu perlu diketahui bahwa cara pembuatan pupuk biologis dari jerami dengan Trichoderma ini untuk jumlah atau skala yang besar. Tapi jika ingin membuat, bisa dengan skala yang kecil terlebih dahulu. Untuk bahan-bahan yang digunakan yaitu jerami padi, urea, kapur, TSP atau SP36, kemudian pupuk kandang, dan starter Trichoderma. Langkah-langkah pembuatannya yang pertama yaitu jerami direndam selama 1 malam, kemudian bahan aktivator seperti urea, TSP atau SP36, terus kapur, pupuk kandang, dan starter Trichoderma diaduk hingga merata dan dibagi menjadi 4 bagian. Kemudian jerami yang sudah direndam selama 1 malam itu ditumpuk hingga setinggi 25 cm dan diberi taburan aktivator dan air untuk kelembabannya. Kemudian diulang penumpukan jerami 25 cm itu dan diberi aktivator hingga mencapai tinggi 100 meter. Kemudian pupuk ditutup dengan plastik anti air atau terpal agar tidak terkena air hujan dan panas matahari secara langsung. Kemudian yang terakhir dilakukan pembalikan atau pengadukan selama 1 minggu dan dijaga kelembabannya dengan kadar air 60-80%,
dengan cara pemberian air. Untuk mengetahui pupuk sudah jadi atau belum, itu dengan kriteria pupuk suhunya dingin, kemudian strukturnya hancur, warnanya coklat hitam dan tidak berbau, dan pupuk biologis jerami dengan menggunakan trichoderma bisa langsung digunakan ke tanaman.